Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama-sama. Kalau nggak salah untuk yang pertemuan kemarin itu kita sudah membahas bagaimana cara kompilasi dan eksekusi program. Jadi program yang kita jalankan setiap hari itu prosesnya seperti apa itu sepertinya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi ini kita lanjutkan untuk kelanjutannya seperti apa. Oke, sebelumnya semoga teman-teman yang mendengarkan section materi ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam urusannya. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan awali dari kompilasi dan eksekusi program. Apa yang dimaksud dengan kompilasi dan eksekusi program? Nah, ini mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat gambar ini. Nah, ini saya ulang lagi biar teman-teman semakin paham. Berada di mana sih posisi kita ketika kita menjadi seorang programmer? Nah, posisi kita ketika menjadi seorang programmer itu posisinya ada di bagian atas sendiri. Bagian atas sendiri yang ada di sini itu maksudnya ada di kode program. Kita menyusun sebuah kode program atau yang sering disebut dengan bahasa kerennya di sini ngoding. Bahasa keren dari bahasa program atau programmer itu namanya ngoding. Nah, dalam membuat sebuah program khususnya C++ itu kita menggunakan preprocessor. Apa yang dimaksud dengan preprocessor? Ini contohnya ada di sebelah kanan nih. Ini sebuah keyword ya, sebuah keyword yang sudah memiliki arti khusus atau yang sudah tersimpan ke dalam library bahasa pemrograman. Nah, gunanya apa? Gunanya masing-masing ini punya perbedaan. Ada include, ada define, ada ifdef. Ini masing-masing preprocessor yang mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Ini artinya preprocessor itu merupakan library yang digunakan. Kita memilih ketika kita ingin menggunakan sebuah beberapa kata ataupun keyword yang kita susun di dalam listing program, itu terdapat di dalam library yang mana, itu yang menentukan. Jadi ada namanya preprocessor. Setelah menggunakan preprocessor dan kita ngodingnya selesai atau listing program menuliskan source code-nya itu selesai, kita butuh compiler. Compiler ini dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa assembly. Kalau dari listing program menggunakan preprocessor itu dikompil. Kalau yang mungkin sudah pernah melihat video ataupun mungkin proses programming dan segala macam, ketika menuliskan program kemudian ketika dia ingin melihat hasilnya seperti apa, dia butuh compiler. Artinya compiler ini yang menerjemahkan ke dalam kode-kode yang dapat diterima oleh komputer. Nah, di sini namanya kode assembly. Kode assembly itu merupakan kode-kode yang mana bahasa mesin atau komputer itu bisa membaca kode tersebut. Nah, kode ini ada yang menerima namanya assembler. Nah, ini assembler ini menerima keluaran dari compiler C++ dan akan membuat sebuah kode objek. Ini jadi sebuah kode objek sendiri. Nanti diterima lagi oleh link editor. Kode objek itu terdapat di dalam library. Library yang mana? Apakah sama dengan library yang preprocessor atau yang lain? Kemudian dari link editor ini fungsinya untuk ngapain? Mengkombinasikan kode objek dan library yang lain menjadi file Excel. Jadi ketika mau merubah ke sebuah file Excel di sini yang paling akhir itu kita membutuhkan beberapa data atau bukan data ya, beberapa perintah atau beberapa library khusus. Artinya program tersebut mau dijalankan di mana, itu butuh apa saja kelengkapan. Nah, ibaratnya link editor ini tempat untuk melengkapi. Misal katakanlah logikanya gini deh, soal makanan lagi ya biar gampang terima. Teman-teman teman-teman beli mie ayam gitu kan, mie ayam kemudian di take away ataupun mungkin dibungkus. Nah, ketika ini sudah jadi sebuah mie gitu kan,
jadi sebuah kode objek atau jadi ini butuh apa saja untuk bisa dibungkus. Ada plastik, kemudian ada kresek, ataupun mungkin ada cup plastik, ataupun mungkin cup mangkok itu yang bisa dibawa pulang atau di take away. Nah, di situ ada link editor maksudnya. Kemudian setelah itu jadi sebuah file exe. Setelah dari link editor jadilah sebuah file exe. File exe di sini itu jadi sebuah file siap install. File siap install di dalam komputer teman-teman semua. Jadi seperti itu. Jadi file-file program teman-teman install itu prosesnya seperti ini. Pak, apakah ini bahasa C++ saja? Ini bersifat universal ya. Jadi ada kalau untuk preprosesornya mungkin dia hanya terdapat di dalam istilahnya mungkin di bahasa C++, tapi untuk compilernya jadi sebuah assembler ini semuanya bersifat universal. Bahkan semuanya ini prosesnya kayak gini. Jadi nggak semata-mata listing program dieksekusi jadi program itu enggak. Tapi prosesnya antara lain ada panjang seperti ini. Yang sering kita bisa ngelihat mungkin kita posisinya ketika kita nulis coding ada di source code kayak gini. Kemudian kita menambahkan preprocessor, ini kita masih bisa ngelihat. Compiler, kita butuh sebuah sistem compiler untuk dapat menjalankan. Nah, dari compiler jadi sebuah kode assembly kita sudah tidak tahu prosesnya. Diterima assembler kita juga udah nggak tahu, kode objeknya kita nggak tahu, link editor nggak tahu, tahu-tahu langsung jadi. Tapi sebelum langsung jadi di sini itu ada proses assembler, editor dari sebuah kode-kode tadi. Oke, jadi ini gambarannya mengenai bagaimana kompilasinya, bagaimana mengeksekusi sebuah program. Kemudian ada struktur kode. Nah, struktur kode tadi ada preprocessor ya. Nah, di sini ada namanya preprocessor directive. Artinya pengarah kompilator. Tadi kan dari preprocessor ada di compiler. Yang dimaksud dengan pengarah kompilator itu kompilatornya itu mau dibawa kemana? Dibawa kemana itu artinya ke arah dia perintahnya untuk ngapain. Itu artinya. Maka ada namanya butuh preprocessor. Kemudian ada deklarasi, declaration atau deklarasi. Setelah deklarasi ada definisi. Deklarasi itu mengenalkan atau mendeklarasikan. Nah, mengenalkan ya. Kalau definisi itu mengisi ya, atau mendefinisikan. Mengisi atau menjelaskan lebih lanjut, menjelaskan lebih detail, katakanlah seperti itu. Detail. Nah, maksudnya mendeklarasikan ada namanya nih, deklarasi Rengas Dengklok ataupun di peristiwa sejarah deklarasi, maksud kita mendeklarasikan hari jadi dan segala macam, artinya dia mengenalkan hari jadi atau mengenalkan sebuah peristiwa pendeklarasian. Tapi kalau pendefinisian itu lebih kompleks lagi, artinya lebih mendalam. Definisi dari sebuah kata itu kan berarti dia menjelaskan unsur katanya itu isinya apa gitu. Nah, berarti kalau di sini ada perintah definisi, artinya dia menjelaskan bahwa kata atau keyword ataupun mungkin identifier itu berisi apa. Itu jadi definisi seperti itu. Kemudian ada juga namanya statement atau expression. Statement itu sebuah pernyataan yang dieksekusi ataupun mungkin ekspresi dari sebuah perintah. Pernyataan ya, statement itu berarti yang akan dijalankan, ekspresi juga akan dijalankan juga, tapi pernyataan sama ekspresi itu berbeda. Kemudian ya ada juga comments. Comments di sini yaitu komentar yaitu garis yang tidak atau namanya baris yang diabaikan oleh compiler. Artinya kalau dalam permainan Jawa dulu gitu, atau di dalam bahasa Jawa atau di rakyat Jawa itu ada namanya brambang kosong. Artinya adanya dia itu nggak dianggap apa-apa ya, tapi tahu gitu, tapi hanya untuk penanda aja. Maksudnya seperti itu. Oke, tutup struktur kodenya. Kemudian next lanjut struktur kode. Nah ini
Yang dimaksud komentar tuh ini. Ada tanda titik ada tanda garis miring 2. Kemudian ada tulisan file header. Ini sebuah komentar. Berarti artinya baris yang satu blok ini, satu kotak ini tidak dieksekusi. Ini juga nih, ini komentar. Nah, ini tidak dieksekusi juga. Komentar. Kemudian ini blok pembuka, ini juga komentar. Yang lain ada di belakang, di sebelah kanan, boleh nggak kalau diisi di tengah gitu. Nah, ini juga komentar namanya ini ya. Kemudian ini tadi preprocessor, include IOStream. Nah, ini preprocessor directive, pengarah kompilator. Nah, kemudian yang ada di bagian atas di sini, ini file header ini fungsinya sudah dikompil sebelumnya. Contoh ada IOStream, itu yang IOStream itu library ya. Library include itu juga library, menyertakan library di dalam IOStream itu ada perintah out dan CI. Kemudian ada di sini ada integer main. Nah, di sini ada tanda kurung kawal buka dan kurung kawal tutup. Ini sebuah satu fungsi. Artinya di sini satu fungsi ini yang akan dijalankan oleh komputer. Satu fungsi atau function. Nah, di sini kalau ada integer main berarti di sini satu blok kotak ini antara ini itu fungsi utama. Fungsi utama atau fungsi main bentuknya seperti itu. Dia akan mengeksekusi apa? Ini tidak dieksekusi. Dia akan mengeksekusi apa? Perintah cout, dan di sini isinya selamat datang di belajar C++, artinya perintah. Nah, ini sebuah statement ini yang akan dijalankan oleh program ini. Kemudian kurung kawal tutup di sini sebagai blok penutup. Jadi kalau ada kurung kawal buka, kalau nggak ketemu ini, maka dianggap belum selesai. Tapi kalau ada kurung kawal buka, jangan lupa untuk menutupnya. Nah, ini berarti satu blok ini sudah selesai gitu. Jadi ini komentarnya seperti ini, dan ini perintah-perintah di dalam C++-nya. Ya mungkin ada sebuah, ini tipe data. Ini tipe data berarti keyword juga. Tipe data. Kemudian ini cout ini juga sebuah perintah menampilkan sebuah output, berarti ini keyword juga, termasuk keyword, berarti tidak boleh dipakai untuk penambahan variabel ataupun mungkin identifier. Struktur kode. Nah, ini tadi itu kan secara umum ya. Nah, ada juga bentuk lain penulisannya. Yang pertama include IOStream, ini jelas, ini file header. Ini masih sama dengan yang tadi, cuma beda bentuk penulisan aja. Gimana Pak? Apakah boleh? Kemudian integer main di sini berarti fungsi utama. Nah, ini ada tanda kurung kawal buka dan ada tanda kurung kawal tutup. Ini sebagai ini berarti fungsi utama. Kemudian ini juga ada include IOStream, ini file header. Kemudian using namespace. Nah, using namespace ini sebagai pengganti, di sini kan ada std cout. std itu yang masuk ke standar library-nya. Standar library-nya dia menggunakan cout. Berarti setiap mau menuliskan perintah itu dia menyertakan kata std cout, std. Nah, untuk mengganti std di setiap baris biar dia terbaca bisa menggunakan using namespace std titik koma. Titik koma itu sebagai penutup dalam setiap baris bahasa pemrograman C++. Using namespace artinya di sini ini masuk ke penanda fungsi utama, ini pembukanya dan ini penutup. Di sini sudah tidak pakai std-cout lagi karena sudah ada using namespace. Dia tinggal cout belajar. Nah, ini sebuah statement. Belajar CPP ini sebuah statement. Artinya perintah yang dijalankan.
dijalankan apa? Berarti dia menampilkan sebuah teks, dan masing-masing validator itu ada banyak banget, ada iostream, ada iostream.h, ada std.h, itu masing-masing validator ya, terdapat di dalam preprocessor yang sering digunakan. Oke, selain itu ada statement, ekspresi, variabel, dan fungsi. Ini yang dimaksud statement itu ada tanda petik di sini. Ini berarti statement. Ini statement. Kemudian kalau tidak ada tanda petik tapi dia menuliskan sebuah perintah atau perhitungan, ya, ini contohnya perhitungan, sebuah expression. Jadi statement itu yang menggunakan tanda petik, artinya dia sebuah pernyataan. Kemudian ekspresi itu bukan pernyataan tapi lebih ke yang akan dijalankan atau ekspresi. Nah, statement ini dijalankan enggak? Ya, statement itu juga dijalankan, tapi dia jadi sebuah pernyataan. Karena ada nih perbedaan antara pernyataan dan pertanyaan. Nah, pernyataan itu yang statement. Kemudian di sini ada function. Nah, function itu fungsi. Di sini ada ini bentuk tipe data, gitu kan? Tipe data. Kemudian var ini nama variabel. Nah, ini sudah ada komentarnya, variabel. Kemudian void ini jenisnya void. Kemudian my function ini nama fungsi. Maksudnya fungsi gimana, Pak? Di sebelumnya tadi kan ada int main ya, int itu tipe data. Kalau void ini juga sebagai pengganti tipe data. Kemudian tapi bukan berarti yang void ini ada tipe data itu enggak. Void itu bebas. Kemudian yang tadi int main itu berarti fungsi utama atau fungsi main. Di sini berarti fungsi function. Jadi dia buat sendiri. Jadi fungsi itu kita bisa buat sendiri juga. Tidak mengandalkan fungsi utama yang selalu ada di dalam bahasa pemrograman C++, tapi kita bisa buat sendiri juga. Artinya kita bisa memodif sendiri. Gitu. Gimana caranya? Next akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Makanya selalu ikuti materi dari saya. Oke, next lagi kita lanjut lagi. Tadi ada variabel, fungsi, dan nah sekarang ada namanya operator, tipe data, ekspresi, dan statement. Operator, tipe data, ekspresi, statement. Ekspresi tadi sudah saya jelaskan sedikit, statement juga sudah, tipe data dan operator ini yang saya lebih jelaskan lagi. Operator penunjukan. Nah, untuk memberikan nilai, nah ini ya kuncinya, memberikan sebuah nilai dari sebelah kanan operator ke sebelah kiri operator. Contoh, di sini ada X. Berapa nilai X? Itu ke sebelah kanan. Itu sama halnya dengan X plus 1. Berarti nilai dari X itu sama dengan X plus 1. Ini sudah kayak matematik ya. Kemudian itu sama artinya dengan X plus sama dengan 1. Jadi mau dituliskan seperti ini atau seperti ini, X plus sama dengan 1, ini sama aja. Jadi ini sama aja. Nah, ini memberikan nilai. Memberikan, Pak, kalau misalnya kemarin kasusnya luas sama dengan P kali L. Ini variabelnya. Berapa nilai dari P? Tipe datanya apa? Oh, kita ingin bilangan bulat. Integer P sama dengan 10. Maka 10 ini nilai dari P. Berarti untuk memberikan nilai kita bisa menggunakan operator assignment. Ini kita memberikan izin atau kita memberikan sebuah nilai ke variabel P. Untuk lebarnya gimana? Katakanlah tipe datanya sama juga, L sama dengan 5. Maka ini nilai dari L. Gitu. Jadi operator penunjukan. Jadi menunjuk ya variabel itu nilainya apa? Apakah nilainya hanya angka saja ataupun mungkin yang lain? Boleh tidak? Boleh. Misal katakanlah ada nama variabel nama gitu, tipe datanya char dan sudah diisi sama dengan katakanlah nama saya aja ya. Nah, gitu. Ini juga berarti dalam variabel nama ini menyimpan sebuah data nama gitu. Oke,
Selain operator penunjukan, ada juga operator aritmatik. Yang termasuk ke operator aritmatik itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika atau aritmatik. Ini sama aja dengan matematika. Nah, seperti apa? Penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagi, itu juga operator aritmatik. Penjumlahan pada bahasa C itu terdapat juga operator plus-plus sebagai prefix increment. Misalnya operasi I plus plus atau plus plus I akan melakukan increment nilai I sebesar 1. Increment ini artinya penambahan menaik. Artinya apa? Penambahan menaik. Penambahan ini ya. Berarti kalau I ada perintah I plus plus, berarti sama dengan nilai I setelah nilainya ini 1 ditambah dengan 1 gitu. Kalau plus plus I maka artinya 1 kemudian ditambahkan dengan 1, sama aja Pak. Ya dilihatnya secara langsung memang sama, tapi bedanya gini, yang I plus plus itu berarti dia mengakses nilai 1 dulu baru ditambahkan, tapi yang plus plus I sebelum ditambahkan 1 itu sudah ada bilangan 1 gitu. Kemudian kalau pengurangan gimana? Pengurangannya ada I minus minus ini sama dengan I min 1 atau min I seperti ini. Ini sama dengan min 1 gitu. Jadi sama, ini kebalikan antara plus plus I increment ataupun mungkin decrement, itu yang kebalikan. Ini operator aritmatik. Kemudian selain operator aritmatik ada perkalian. Nah, kalau perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan garis miring. Pada bahasa Pascal itu terdapat juga operator div yang digunakan untuk melakukan pembagian bilangan bulat. Itu operator div, tapi lupakan saja karena kita tidak belajar mengenai bahasa Pascal. Mencari sisa pembagian pada bahasa Pascal adalah operator mod atau modulus, sedangkan di dalam bahasa C menggunakan tanda persen. Pembagian menggunakan simbol garis miring yang bisa ya, bisa digunakan untuk tipe data integer atau float. Kemudian sisa hasil bagi atau modulus menggunakan simbol persen untuk modulus. Misal berapa bilangan ya, bilangan genap itu adalah bilangan yang sisa hasil baginya itu 0. Berarti 10 modulus 2 sama dengan 0, maka ini dikatakan bilangan genap sisa hasil bagi gitu. Bukan 10 kali 2% itu enggak, tapi kalau di dalam bahasa C++ persen ini merupakan tanda modulus, artinya sisa hasil bagi. Kemudian operator penanda. Operator ini digunakan untuk apa? Operator ini digunakan untuk memberi nilai suatu identifier. Identifier itu bisa berupa variabel, bisa berupa tipe data, ataupun yang lainnya. Pada bahasa Pascal digunakan tanda titik 2 dan tanda sama dengan ini, ada 2 kayak gini. Tapi kita berbicara bukan Pascal ya, kita ke bahasa C atau C++. Kalau susunan bahasa C sama C++ itu sama, hampir mirip. Jadi kalau di dalam bahasa Pascal untuk memberikan nilai C itu nilainya berapa, itu dengan cara seperti ini. Tapi kalau bahasa C++ itu bisa menggunakan tanda sama dengan, memiliki fungsi yang sama dengan tanda titik 2 sama dengan pada bahasa Pascal. Jadi misal berapa nilai C? Nilai C sama dengan 10. Nah ini berarti nilai 10, memberikan nilai. Plus sama dengan ini dilakukan untuk melakukan assignment penjumlahan. Misal C sama dengan 4 di sini, C plus 3 berarti 3 plus 1 hasilnya 4, ini sama aja. Jadi ini operator penanda. Assignment itu memberikan tanda. Assign itu kan tanda ya, assignment berarti memberikan sebuah tanda. Setelah baris pertama dieksekusi, maka nilai C bernilai 4. Setelah baris kedua dieksekusi, C memiliki nilai 7. Ini yang lanjutan dari yang ini. C sama dengan 4, C plus sama dengan 3, gitu kan. Maka setelah baris pertama dieksekusi, nilainya itu 4.
tapi setelah baris kedua dieksekusi memiliki nilai 7 karena tadi 4 ya. C plus sama dengan 4, maka setelah itu nilainya jadi 7 karena 4 plus 3 dari yang sebelumnya. Tanda minus sama dengan digunakan untuk melakukan assignment pengurangan. Ini kebalikannya yang penambahan. Jadi sama aja, prinsipnya sama, hanya beda jumlah sama pengurangan. Kemudian ada tanda ini kurung panah ya. Kurung panah sama dengan ini merupakan left shift assignment, digunakan untuk menggeser bit ke kiri, sedangkan untuk yang ke kanan menggeser bit ke sebelah kanan atau right shift assignment. Itu operator penanda atau assignment. Kemudian ada bitwise dan operator logika. Apa yang dimaksud dengan bitwise dan operator logika? Operator bitwise atau operator logika ini ada banyak banget. Logika itu kan berarti terkait dengan logika. Nah, yang termasuk dalam operator ini adalah negasi. Negasi itu berarti lawan kata ya. Ketika bahasa Pascalnya itu dituliskan dengan perintah not, nah kalau di bahasa C++ menggunakan tanda seru. Berarti ibaratnya di sini A tidak sama dengan B, maka ini negasi. Kalau N itu di dalam bahasa Pascal menggunakan perintah AND atau perintah huruf biasa, tapi kalau di bahasa C++ atau C itu menggunakan simbol dan titik 2. Kalau OR di bahasa Pascal menggunakan istilah OR, kalau di dalam bahasa C++ menggunakan garis 2 garis ini ya. Kemudian kalau tadi negasi ya, ini contohnya, ini not B, kalau ini negasi B. A and B, di sini A dan B. OR ya berarti di sini B OR C gitu. Shift left itu menggunakan SHL kalau di Pascal, tapi kalau C itu C tanda panah. B shift left C, artinya kalau di sini B shift left C, dia bergeser ke sebelah kiri. Shift right itu SHR, ini menggunakan tanda. Kemudian B ini juga menggunakan tanda. Oke, itulah operator. Kemudian operator relasi, namanya ada relasi berarti berhubungan. Nah, operator relasi ini kita pahami konsepnya. Relasional ini digunakan untuk membandingkan dua operan. Operan itu yang dikenakan objek katanya. Artinya objek atau pemeran itu sebagai operan. Sebagai catatan, operan yang dibandingkan itu harus memiliki tipe data yang sama, kecuali untuk bilangan bulat bertipe integer dan bilangan pecahan bertipe real atau float. Yang termasuk operator relasional yaitu apa? Jadi katakanlah mungkin integer A sama dengan B. Nah, ini boleh. Nah, penanda kesamaan itu boleh menggunakan assignment atau sama dengan. Pada bahasa C, penanda kesamaan menggunakan tanda sama dengan 2. Berarti kalau ini ingin mengistilahkan persamaan dua hal atau dua variabel, dua data yang sama, dikatakan A sama dengan B. Ini kalau di bahasa C++. Penanda lebih besar. Nah, kalau relasi ya, relasi itu kan berarti menghubungkan dua hal. Berarti di sini bisa jadi A lebih besar dari B. Gitu. Penanda lebih besar atau sama dengan. Nah ini, X lebih besar sama dengan Y, X lebih besar sama dengan Y. Penanda lebih kecil, ini kurung panah ke kiri, lebih kecil sama dengan sama, dan penanda ketidaksamaan. Kalau penanda ketidaksamaan itu berarti negasi. Itu sepertinya misal A not B, A sama A, gini, balik. A tidak sama dengan B. Nah ini, contohnya seperti itu operator relasi. Relasi itu berarti ada dua objek atau ada dua operan. Operator pointer. Nah, operator pointer ini digunakan untuk melakukan operasi pada operan yang berupa pointer. Pada bahasa Pascal itu digunakan menggunakan tanda kayak ini, ampersand ya. Ampersand bukan sih, ya intinya kayak A tapi ada pangkat ya, pangkat A kayak ini, sebagai difference pointer. Sedangkan bahasa C itu menggunakan bintang atau asterik. Itu pointer.
Nah, kemudian tipe data. Tipe data itu diklasifikasikan sebagai variabel atau menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori. Jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Misal sebagai contoh, luas sama dengan panjang kali lebar. Masing-masing ini data variabel. Ibaratnya ini sebuah variabel. Luas, kemudian ada P dan N. Masing-masing datanya ini menampung data apa? Oh, bilangan bulat. Maka di sini kita kasih integer. Ini juga integer. Ini juga integer. Nah, kayak gini. Tipe data. Pak, kalau bukan bilangan bulat gimana? Misal mau diganti float atau bilangan desimal, bisa menggunakan float. Float luas atau float P, float L, kayak gini bisa. Kemudian tipe data itu digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel sebelum variabel tersebut digunakan dalam sebuah program. Jadi kalau di dalam flowchart ada proses deklarasi variabel. Di sini prosesnya gini. Maka di sini integer P atau mungkin float L. Nah, ini biasanya ditulis di awal program sebelum blok algoritma. Yang dimaksud dengan blok algoritma ini adalah fungsi utama. Yang tadi sudah saya jelaskan, fungsi utama. Jadi sebelum masuk ke fungsi utama itu ada namanya deklarasi sebuah variabel. Artinya kita mengenalkan dulu. Oke, selain tipe data ada klasifikasi tipe data. Nah, klasifikasi tipe data itu di C++ ya. C++ ini ada built-in data type sama derived data type dan user defined data type. Di data type itu ada array, ada function, pointer, dan reference. Kalau built-in itu data type dia terdiri dari void, floating, type, atau integral. Integral itu berarti bilangan integral terkait dengan integer sama karakter, dan floating itu berarti terkait bilangan real itu ada float dan double, dan void itu yang tidak bertipe. Kemudian selain itu ada user defined data type, itu ada struktur, ada union, class, dan enumeration. Yang sering digunakan gimana? Yang sering kita gunakan ada di data type, ada array, function, pointer, dan reference. Walaupun tidak menutup kemungkinan built-in data type dan user defined data type itu juga ada. Yang paling sering banget yang mana Pak? Yang paling sering banget yang ini, 3 ini. Float, integral atau sering disebut dengan integer di sini, dan void. Oke, kemudian klasifikasi tipe data berdasarkan jenis variabel. Nah, kalau berdasarkan jenis variabel, ini ada variabel numerik yang kaitannya dengan bilangan, untuk bilangan ini. Itu ada integer, float, dan double. Ini bilangan bulat. Kemudian ini bilangan real. Real itu berarti desimal. Bedanya apa? Float sama double ini cuma ukurannya aja, bit. Kalau yang menyimpan teks ada char sama string. Char itu karakter tunggal, lebih ke karakter tunggal. Kalau string ini gabungan. Kemudian sama boolean. Boolean itu logika. Di sini membentuk true dan false. Contohnya bool. Logika benar dan salah. Benar atau salah. Jadi kayak gitu. Ini klasifikasinya berdasarkan numerik, teks, dan boolean. Tipe data integer. Tipe data numerik atau bilangan angka yang disimpan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, ini integer ini tipe data. Tipe data. Ini juga
tipe data. Nah, alas ini nama variabel. Nama variabel. Ini juga nama variabel. Kemudian ini operator assignment, penanda assignment. Kemudian nilai 80 dan 30 ini isi atau nilai. Ini juga isi atau nilai. Jadi ketika teman-teman menuliskan sebuah tipe data, ya bentuknya seperti ini. Ini kalau dituliskan seperti ini sudah namanya pendefinisian. Definisi ya, definisi. Kalau deklarasi gimana? Kalau dituliskan hanya deklarasi saja, ya berarti integer alas, gitu. Ataupun integer panjang. Ini tanpa isi. Ini namanya deklarasi. Tergantung Pak, deklarasi atau definisi, ya boleh terserah. Kalau deklarasi itu ya berarti nanti nilainya itu bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah. Tapi kalau definisi kayak gini berarti sifatnya statis atau tidak berubah-ubah nilainya. Kemudian tipe data floating point atau float yang termasuk data numerik ya. Ini disimpan dalam bentuk pecahan atau real maupun eksponensial. Ada namanya float. Nah, ini tipe data. Kemudian ini atau P atau X ini nama variabel. Kemudian ini nilai. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada tipe double. Double itu sama dengan float tadi, cuma cakupannya lebih luas. Tipe data disimpan dalam bentuk bilangan pecahan. Bedanya dengan float adalah penyimpanan angka maksimal lebih besar. Untuk yang double ini lebih besar. Oke, untuk chart ini sama, ini karakter. Dan huruf ya, huruf. Bentuknya seperti ini. Dan ini ada boolean logika yang berhasil true or false, penggunaan logika benar atau salah. Jadi seperti itu.